Saya nggak tahu, tiba-tiba kalian datang, teman-teman infotainment semua yang saya kasihi, tiba-tiba disegrep nih kayak begini rame-rame. Saya itu sekeluarga besar di blog. Oke, dari awal saya itu di blog dari tahun 17. Jadi sama sekali jujur sampai detik ini tidak pernah tahu apa-apa yang ada di dalamnya gitu loh. Kalaupun saya tahu, saya kaget itu kemarin saya saya biasanya close comment di foto-foto saya itu ternyata masih ada yang kayak di reels ya, di reels ada foto yang masih bablas. Yang saya kecewanya di foto-foto, benar saya mengajar di salah satu kampus di Jakarta, emak-emak, kumpulan emak-emak kacamata kuda menilai saya gitu ya. Saya menganggap itu emak-emak berkacamata kuda menilai saya, memaki-maki saya, mengutuk saya segala macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu. Jadi ada apa gitu loh. Jadi saya kebetulan IG saya itu juga dipegang sama manajemen saya. Saya ada asisten yang juga memantau IG saya kayak gitu. Ada apa? Ternyata saya baru ketemu sama asisten saya baru tadi, karena dia juga ada kesibukan di luar kota. Saya baru ketemu dengan staff saya ini. Oke, akhirnya ada manajer saya juga, Mbak Reta. Dan saya juga nggak pernah mau tahu, ada orangnya dan saksinya. Saya dari awal masalah saya, khususnya menyangkut anak-anak saya, tidak mau tahu. Saya hanya percaya apa yang saya lihat langsung, saya dengar langsung, atau saya baca langsung. Jadi yang rekan-rekan wartawan di sini, saya benar-benar nggak tahu masalahnya. Gak usah panjang lebar, gak usah repot-repot, karena begini. Karena saya mengalami semua kejadian, ya sampai persidangan di pengadilan, khususnya masalah anak-anak ini, saya tahu apapun konten yang ada di dalam medsosnya mantan saya itu sampah, sesampah-sampahnya sampah buat saya. Khususnya masalah Polres itu sampah. Karena saya melihat orang-orang ini cuma ngomentarin sampah yang percaya sama sampah. Jadi sampah sekali dengan fitnah-fitnah segala macam itu sampah. Masalah rumah tangga saya, anak-anak itu udah terbuka sama kalian semua, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau ingin tahu masalah sekolah anak, silakan datang ke sekolah, para teman-teman semua, interview aja guru-guru di sekolah, bebas. Kalau masalah ada menyangkut hukum pengadilan, ke pengadilan agama negeri Cibinong, silakan ke sana. Mau masalah di mana, ini sudah terbuka sama kalian, dan kalian juga pernah interview, saya pernah jawab semua gitu. Jadi saya selebihnya saya nggak benar-benar nggak mau tahu, karena saya tahu banget dari emak-emak kacamata kuda ini yang menyerang saya ini, itu semua isinya fitnah belaka. Kedua, urusannya apa? Saya secara personal itu kok diserang. Saya itu, kalaupun muncul di TV kemarin sama kuasa hukum saya itu, jelas. Ini untuk emak-emak kacamata kuda netizen yang nggak jelas ya, setanah air. Saya tidak peduli sama sekali sama kalian. Please, bisa apa istilahnya, kalau ada cerita atau ada masalah, dengerin baik-baik. Saya itu cuma menolong, sama kuasa hukum saya menolong biar anak saya itu keinginannya ingin ke luar negeri ya, itu tercapai. Itu masalahnya adalah harus di paspor ya. Saya nggak pegang sebagian dari perizinan yang harus dipenuhi untuk anak-anak dari kasus perceraian. Jadi sebagian poin-poin penting perizinan itu adanya di pihak mantan saya. Oke, seperti itu. Saya nggak perlu paspor, saya nggak perlu apa-apa. Kok saya diributin sampai sedemikian rupa, saya sampai dicaci maki sama emak-emak kacamata kuda yang mau penilaiannya sendiri gitu tentang saya gitu loh. Saya tuh nggak kecewa sih. Saya sempat marah pagi-pagi kemarin. Itu ternyata di report mungkin ya. Dalam tempo tidak ada setengah jam, saya punya foto di take down, mungkin di report. Mungkin ada kata-kata saya yang benar-benar mungkin kasar buat itu. Saya malah gini, saya di depan rekan wartawan semua, mohon maaf lahir batin buat
ibu-ibu ini yang sudah mencaci maki saya minta maaf. Begini, saya itu menyesal nulis itu karena ternyata sebenarnya bukan kalian itu korban dari berita sampah, ya, masalah tentang keluarga saya, tentang anak saya. Itu sama sekali sama kalian itu malah korban. Saya minta air batin sama kalian itu jadi korban. Jadi please, saya itu sebenarnya juga maksud saya menulis sedemikian rupa waktu di foto di salah satu feed saya itu foto saya. Saya itu sebenarnya ingin nolong kalian, mengingatkan kalian, please jangan jadi orang fasik, ya, jangan kita berkumpul dalam fitnah yang sama. Dan saya perihnya lagi nih rekan-rekan ada artis kelasnya mereka lah ini ya, artis junior ini yang sok nimbrung juga ternyata di situ yang tidak pernah, padahal teman artis ya, tanya aja langsung nih ke muka saya, ke rumah saya di lokasi syuting, tidak ada. Jadi wow, kacamata kuda sekali ya, biar gitu. Saya tanya sama staff saya, sama asisten saya, itu coba dilihat klasifikasi mereka itu seperti apa sih gitu. Ya ini semua emak-emak yang ternyata punya nasib yang sama gitu loh. Ternyata orang yang sama kaumnya ya berkumpul ya. Jadi ya gimana? Kalian itu, saya ini diserang sama para wartawan atas pendapat orang yang kaumnya sama, yang berpendapat sama. Jadi saya tidak mau melakukan pembelaan apapun dengan yang diberitakan sampah di akun IG-nya dia itu, karena saya yakin saya dengan anak-anak itu yang bela cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah yang bela. Itu saja. Oke Mas Harik, mungkin terima kasih. Yang kemudian menjadi polemik bagi si mantan. Nah, mungkin aku mau konfirmasi, mungkin Mas Harik bisa klarifikasi terkait tadi paspor sendiri. Si mantan ini mengklaim bahwa saat Mas Harik meminta paspor itu, saya tidak meminta, koreksi itu bahasanya salah. Ya, saya tidak meminta. Saat hari ulang tahun, menolong. Hadiah ulang tahunnya anak berupa PS5 dibalikin dengan syarat paspornya harus ada. Mungkin Mas Harik bisa klarifikasi hal itu. Saya bilang begini, oke, ada peraturan buat anak-anak saya. Saya garis bawahi ya, anak-anak itu kita yakini bersama titipan yang Maha Kuasa. Saya kalaupun punya kewajiban itu sama Tuhannya saya, bahkan tidak punya kewajiban apa-apa atas hukum negara ini. Tapi saya sudah memenuhi kewajiban saya di hukum negara ini sampai terjadi eksekusi anak di rumah saya tidak melakukan perlawanan apa-apa kan? Saya tinggalkan anak-anaknya. Jadi saya sudah memenuhi kewajiban itu. Selebihnya saya cuma seorang bapak, seorang ayah yang sedang menjaga momen anugerah rahmat Allah yang sangat besar itu anak-anak maunya di saya. Salah saya, ini untuk ibu-ibu kacamata kuda, salah saya, anak-anak mau di saya. Saya berapa kali Bareskrim datang ke rumah saya, nggak ada saya tinggal umroh. Saya yakin anak-anak mau di rumah itu. Semua eksekusi satu, tanya. Jadi kalau masalah pengadilan, saya singkirkan. Silakan tanya ke pengadilan. Ya, sudah ada saksi semuanya. Dan ada saya tunjuk satu media untuk hadir di situ sebagai saksi. Biar semua tahu kasus ini nggak main-main. Ya, ini semua demi kepentingan anak yang saya lakukan. Oke, singkat kata, saya punya kewajiban besar dan tanggung jawab besar atas anak-anak saya. Itu rumah saya, yang mana rumah itu menjadi suatu waktu menjadi warisan buat mereka. Jadi saya nebeng nih sama anak-anak saya di rumah anak-anak saya ya. Saya balik nih. Otomatis saya menjaga anak saya. Jadi saya apapun yang saya putuskan, apapun yang datang yang tujuannya kepada anak-anak saya itu, saya harus sortir. Ya, saya harus timbang dulu. Apalagi mainan. Ya. PS5 di rumah udah ada PS4, itu juga pembelian. Saya nggak mau anak saya punya game karena belajarnya masih belum bagus. Saya belum punya game, tapi dikasih hadiah sama sepupunya PS4 karena sepupunya pindah, ya, dan naik kelas warisin PS. Happy sekali. Saya juga bisa ikut main, semua ikut main. Di Lala datang karena ulang tahun PS5, oke, PS5. Untuk apa? Lebihnya apa? Tidak ada. Kedua, saya nggak mau lagi di keluarga kami itu udah nggak mau dihina lagi.
sifatnya PS itu, saya itu kan pasti nemenin anak-anak saya main. Saya nggak mau nyentuh barang. Saya bilang sama anak saya, bilang sama Umi, yang paling indah pemberian itu biar abang bisa umroh. Minta aja paspor, jangan PS. PS udah pasti dilarang karena sudah ada pada PS 4. Ya, kan selama ini semua hadiah walaupun kelasnya kelas warung, ya saya katakan ya, saya tahu barang itu dibeli, ada barang-barang kecil-kecil yang dibeli cuma di salah satu toko serba murah. Ya, saya nggak jadi persoalan dan itu semua disimpan. Baju lebaran anak saya kemarin yang perempuan pakai dari dia. Anak-anak saya hanya boleh dikasih hadiah yang menempel di badannya saja. Jangan nanti saudara-saudara yang sudah pernah dihina itu ikut main. Oh tidak, saya rapi orangnya. Saya rapi. Dia hanya anak-anak hanya boleh bawa hadiah yang bisa menempel di badan anak-anak saya saja. Memang pernah anak gadisnya dikasih anting, pernah. Semua perhiasan, permata, saya beli. Kalau memang saya anak-anak, kasih kalung yang indah, liontin yang indah, hello, pelit amat. Ya dibuang akan saya jual, haram hukumnya. Saya tahu. Artinya Mas Arif lebih mementingkan dibandingkan anak-anak harus menghabiskan waktunya bermain game gitu ya? Ya, itu kan game juga ada. Itu tanggung jawab saya membagi waktu anak-anak dengan quality time yang ada, quality time dengan belajar segala macam. Itu kan tanggung jawab saya, bukan tanggung saya kepada mantan saya loh. Mentang-mentang dia ngelahirin tidak. Kan dia ninggalin rumah tangga juga. Jangan lupa di situ. Anak-anak ini korban. Jadi jangan ini deh playing victim, serasa dialah terkorban yang paling berat di sini. No, korban terbesar itu dia anak-anak. Bang, tanggapannya dong, tanggapannya dari pihak lawyernya mantan juga mengatakan ada trik kotor dan mencuci otak anak untuk ibunya itu gimana bang? Tidak, itu semua sampah. Saya nggak punya kemampuan itu. Saya bukan yang belajar psikologi. Bagaimana saya saya bingung dianggap. Makanya saya itu juga salah satu cacian makian yang datang ke saya. Bagaimana saya bisa mencuci? Gini deh, kalau anaknya berkenan dan saya kasih izin, silakan interview anak saya. Mungkin mantan saya mau anaknya langsung mau jadi artis, ya. Sania Marwa begitu, anak-anak mau saya persilakan dikejar sama wartawan, itu mau kamu. Oke, Sania Marwa atau anak-anak dari artis-artis yang lain mau seperti itu. Kan dia psikolog anak. Dia paham anak itu bisa dicuci otaknya atau enggak. Kan saya ada alamat nanti semua saya bagi psikolog anak saya. Ya, anak saya itu tercuci nggak otaknya sama saya. Jadi mantan saya itu hati-hati kalau ngomong. Itu aja. Batasan-batasan yang diberikan katanya Mas Arif katanya hanya boleh ketemu Di sekolah dan Oke, itu menarik sekali. Saya cek lagi sama staff saya, Mas, hal lembar pertama 7 tahun ngomongnya, maka saya bingung 7 tahun kalau masalah lembar pertama katanya 7 tahun nggak bertemu dengan anak-anak. Nanti lembar berikutnya hanya cuma ketemu di sekolah. Ini sebenarnya bertemu atau tidak bertemu sih? dan hanya di jam istirahat tidak boleh foto. Emang itu sekolah saya. Anak-anak main-main di sana. Apa selama di sekolah saya juga bisa ketemu anak-anak. Mantan saya itu dapat privilege jadi sekolah sampai ada kegiatan siswa di mana orang tua dilarang datang, dia masih boleh datang. Bisa datang diizinkan. Karena hello artis kali. Ya, masih. Itu bodohnya sekolah saya, waktu sekolah anak-anak saya masih diizinkan. Kalian ada terang-terangan, saya ada bukti email bersama, ya, bahwa orang tua nggak boleh datang. Dan itu bodohnya dari sekolah anak-anak saya mengizinkan mantan saya masuk. Tapi pun itu masih diizinkan, saya diem. Saya pernah ada gubris, saya nggak apa-apa. Haknya anak-anak saya, apalagi udah ya. Tapi sebenarnya Mbak Mara tuh pernah datang berapa kali sih mungkin ke sekolah sepengetahuannya Mas Arif? Sampai detik ini semangat dari anak-anak saya dan apa namanya, dan tiba-tiba dia foto di sekolah terus dia posting. Saya tahu dari teman saya juga, ya nggak tahu, minimum 1 kali dia datang. Kecewa nggak sih Mas Arif dengan maksudnya sikap dia yang upload di sosmed gitu? Seharusnya kan jadi pribadi. Dan itu memang gitu. jadi Saya sampah juga dong kalau saya kecewa sama berita sampah. Gitu. Dia kan psikolog anak, paham dong keberadaan anak.
satu yang saya ingatkan, ini pesan buat seluruh orang tua di Indonesia, bukan orang tua siapa saja, bukan berarti orang tuanya artis. Ini anak-anak, saya rasa di dunia punya hak untuk punya image baik lahir di dunia ini. Ini juga saya sampaikan kepada KPAI, bukannya anak-anak saya punya hak punya image baik, ya. Siapa yang merusak image baik ini? Siapa yang selalu bikin uploadan foto, di atas foto anak-anak saya itu dibuka ujaran kebencian. Tapi detik ini, walaupun dia nggak pakai foto, katanya nggak ada foto anak saya cuma nanya, ada foto anak saya? Ya, enggak. Oke, good. Saya cuma concern soal itu. Tapi itu menjadi bahan saya di KPAI, dan itu menjadi pembahasan saya waktu pembelaan saya waktu perebutan hak asuh anak di pengadilan. Apa pantas seorang ibu bersarjana psikolog anak masukin, saya punya file ya, saya ngomong gini ya, di foto anak-anak saya membangun ujaran kebencian yang menghina bapaknya. Jadi saya kecewa banget. Jadi please tolong untuk para orang tua yang menguasai medsos, kasihanilah anak-anak kalian. Kalau kalian berumah tangga lagi perang, korbannya tuh anak. Ya, itu saja pesan saya. Mas Arik, sedikit lagi terkait umroh sendiri, Mas Arik. Terkait umrohnya sendiri sudah ada jadwalnya sehingga Mas Arik mencari, dan anak-anak memang sudah minta untuk pergi umroh atau seperti apa? Oh iya, adiknya paling iri. Kok abang udah pernah umroh waktu baby umur 11 bulan? Iya, kok aku belum diajak umroh sih ada. Jadi oh ya, nantilah. Tapi syarat umroh harus punya paspor. Gini, kalau papa yang minta atau ayah yang minta, berat mungkin dapetinnya. Tapi kan kamu disayang juga sama Umi. Umi kan sayang kamu. Gak mungkin gak sayang. Jadi kalau anak saya meminta berkali-kali itu, mestinya ibunya anak-anak itu bangga. Itu bukti saya nggak mendoktrin anak-anak. Bisa minta berkali-kali dengan percaya diri. Segimana saya mendoktrin anak-anak. Coba, ayo minta. Ya, kalau sudah doktrin jangan minta ngapain apa istilahnya doktrin. Untuk berkali-kali dia punya percaya diri, dia yakin uminya tuh sayang sama mereka, bisa dapat izin paspor itu. Ternyata dari 1 tahun lalu udah dijanjiin, bahkan tadi pagi saya agak miris buat saya. Anak-anak ada kejadian kayak begini, kalau dari sisi papa udah gagal. Nah ini ada berita katanya Umi tidak akan memberikan sama sekali. Jadi apa yang dijanjikan Umi sama kalian jangan terlalu banyak berharap. Akhirnya saya pun menyampaikan itu kepada mereka. Ya, kalian jangan minta-minta karena kayaknya ada yang keberatan ya kalau diminta-minta ya. Ya udah, kalian jangan pernah minta-minta lagi masalah izin paspor. Jangan. Kita bisa liburan lokal aja, gampang nanti kalau liburan. Anak-anak kecewa. Saya tidak mau tahu anak saya kecewa atau enggak. Karena saya sambil nyetir mobil, saya nggak tahu anak semua di belakang gitu ya. Saya juga nggak detail melihat reaksi mereka. Ya, kayaknya mereka menyelami perasaannya masing-masing sendiri ya. Saya bisa kecewa nggak kecewa, anak saya bisa cukup banyak bisa memaklumi. Karena saya menjanjikan mereka kita senang-senang aja di Indonesia, banyak tempat yang kalian belum kunjungin, yuk. Gitu. Soal berbakti gimana Mas Arik? Hah? Kan dia bilang kan berbakti aja dulu anak-anak sama mamanya sama uminya gitu. Ini kamu berbakti aja sama kedua orang tua kamu juga. Iya. Menurut saya sih begitu ya. Karena mohon maaf ya, saya nanti kalau bicara masalah itu kesannya saya memerangi gitu kan ya. Saling membuka borok-borok gitu. Saya nggak mau. Jadi itu aja pesan saya. Kalau berbakti bagaimana, doain aja. Yakin aja, kamu juga tahu Sania Marwa, kualitas saya beserta keluarga itu tidak akan seperti itu. Tidak akan mendidik anak supaya durhaka sama orang tuanya. Tenang saja. Tapi kalau menurut Mas Arik, kenapa sih Sania melarang banget anak-anak untuk pergi ke luar negeri sama Mas Arik? Nggak mau tahu juga saya. Apakah dia memang ada rencana sendiri untuk mengajak anak-anak pergi ke luar negeri bersama dia? Saya diajarin sama orang tua saya. Apapun yang ditakutin sama seseorang dalam kasus ini kepada saya itu sebenarnya ingin dilakukan sama dia. Saya yakin banget. Kalau anak-anak, saya dituduh doktrin. Halo, kalau anak-anak dia, mungkin kamu nggak mendoktrinnya, balikin aja.
Kalau anak-anak di posisi kamu nih gitu, posisi sono, yakin kamu anak-anak tetap bisa apa ya, bisa dijaga kemurniannya? Kalau walau saya nggak yakin.